Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya mendengar dari belakang seperti ada suara yang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bro Juan, pasti Juan. Ya, kali ini gue bakalan menceritakan kisah nyata pengalaman seseorang saat mengendarai ambulan. Dari kata-kata ambulan saja kita mendengarnya, wah kayaknya bakalan serem nih. Jelas ini bakalan serem teman-teman. Kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Pada suatu hari, jam 3 sore, saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya waktu itu tidur dan bermimpi dibonceng ibu-ibu terus masuk ke sawah. Saya lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah daerah yang agak jauh dari tempat tinggal saya menelpon seperti ini. Sep, ente lagi kerja nggak sekarang? Kalau lagi nggak kerja, tolong bawain ambulan dong. Antar pasien yang udah sembuh total. Tapi nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Ke daerah Cikanggung, Ujung Genteng sama keluarganya 3 orang. Kalau ente bisa cepetan kemari ya ditunggu banget. Soalnya supir ambulan yang biasa lagi izin ada anaknya nikahan. Dan saya pun mengiyakannya. Selesai mandi dan selesai sholat asar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sampainya di sana, ternyata saya disuruh dibawa mobil ambulan ini. Sialan. Pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Gak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udahlah, lillahi ta'ala, aku niat ibadah ngantar jenazah ini. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda, lalu dinaikkan ke mobil yang paling mewah di dunia ini, yang akan saya kemudikan. Mesin pun sudah dipanaskan, semua penumpang sudah naik, kami pun berangkat pada pukul 7 malam. Selama di perjalanan, saya tidak membunyikan sirine, cuma lampu strobo saja yang saya nyalakan. Sirine saya nyalakan kali-kali ketika macet. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya, yang semuanya kakak dari jenazah tersebut. Daripada di jalan cuma bengang-bengong, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan suami dan kakak iparnya. Daripada di jalan cuma bengong-bengong, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang. Saya nanya ke si ibu itu, "Bu, itu almarhumah sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu pun menjawab dengan suara pelan, "Bukan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk, bawa motor ngebut, terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu deh. Dia hidup juga buat apa, gak guna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran, judi, mabok-mabokan, main perempuan. Pokoknya gak beres deh. Malahan suami saya aja pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia. Mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuannya dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya belah, Mas. Makanya dia mati. Saya sebenarnya kalau nggak lihat suami, saya malas ngurusin dia. Saya agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu saya bilang gini ke si ibu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik ya untuk ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup cukup dikenang aja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu pun bilang, "Oh iya, Mas, maaf." Saya pikir
Mending bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja gak bagus kalau yang diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal. Singkat cerita, jam 1:30 dini hari saya sampai ke lokasi jenazah. Jenazah sudah diturunkan. Saya lihat kain kafannya ada banyak bercak darah pada bagian kepalanya. Jenazah sudah dipindahkan ke keranda, sudah dinaiki lagi ke mobil. Lalu saya pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan saya jangan dulu langsung pulang, mending nunggu pagi dan istirahat sejenak. Karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati, dan dikarenakan saya ada janji, terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari saya berjalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak keanehan yang saya alami. Saya pulang sendirian dini hari, di belakang saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang. Pikiran saya, mungkin karena jalannya rusak ya, biarinlah. Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya mendengar dari belakang seperti ada suara yang menangis. Saya kencangkan musik, pundak saya malah semakin terasa ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saya lihat di kaca spion, keranda ngangkat sendiri lalu dibanting. Saya berhenti lalu saya menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur, bola matanya keluar, darahnya ngucur, amit-amit jabang bayi. Saya duduk nyender dan saya pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil pun tidak saya matikan, dan tidak terasa karena mata saya yang berat, saya pun tertidur. Karena saya melawan rasa takut yang sangat hebat. Karena banyak cerita juga sih kalau kita membawa mobil jenazah itu seperti apa ya. Jam 5:30 saya dibangunkan oleh supir elf sama beberapa orang yang menumpang supir elf tersebut. Karena jalannya terhalang oleh mobil saya. Mang, udang, eling mang, tutur ya. Saya pun terbangun. Astagfirullahaladzim, jam berapa sekarang pak? Jam 5:30 mang, itu ada apa dan kenapa itu keranda bisa melintang di tengah jalan dan pintu mobil pun terbuka? Saya jawab, semalam saya nganter yang meninggal ke daerah Cikangkung. Meninggalnya kecelakaan, kepalanya belah. Dari sana saya langsung pulang. Nah, di sini itu keranda tiba-tiba mengangkat sendiri. Terus saya nengok ke belakang. Ada yang duduk di sebelah pojok, mukanya rusak, Pak. Saya berhenti di sini aja karena mata saya terasa berat dan ngantuk banget. Gak berasa saya ketiduran, dan itu keranda saya nggak tahu siapa yang memindahkan keluar. Jawaban supir elf tersebut, Masya Allah. Memang juga banyak cerita kalau mobil jenazah itu di situ berani banget bawa mobil itu sendirian. Nah, ini ada air, silahkan diminum. Ini dulu air dari Pak Haji. Nah, sekarang kita bareng aja jalannya. Itu kopi buat ngopi di jalan sama rokoknya barusan ada yang ngasih dari penumpang saya. Ayo kita berangkat beriringan saja. Saya di belakang. Saya sangat berterima kasih kepada mereka, dan mereka cuma terengah-engah melihat saya. Saya langsung berangkat pulang dan elf itu terus mengikuti saya dari belakang. Sesampainya di Bojong Lopang, saya belok ke arah Sukabumi dan elf itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Hatur nuhun, Pak." Dia pun membalas klakson saya, dan singkat cerita saya sampai di rumah sakit pada jam 11 siang.
Di saat seseorang telah tiada, barulah kita tersadar akan semua kebaikan terhadap kita. Dan alangkah buruknya jika kita berbicara kejelekan seseorang yang telah tiada. Meskipun semasa hidupnya berperilaku tidak baik, setidaknya pasti ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Oke, ceritanya gitu aja teman-teman. Pokoknya terima kasih yang sudah support Bro Cuan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.